Yeay, halo selamat sore Next Geners, apa kabar? Waduh seneng banget kali ini gue Rolando Sambuaga bisa kembali lagi nemenin teman-teman semua yang lagi nonton di rumah atau dimanapun kalian berada. Next Gen Summit 2021 dan kali ini di Breakout Session 2 di room 5 ya. Kali ini gue bakal ngajak teman-teman semua untuk ngomongin tentang dunia digital. Nah, tentang dunia digital ini tentunya saya nggak sendirian ya kan. Di sini ada temen nanti yang bakal join dan dia akan ngebahas tentang animasi gitu. Nah ini sedikit aja ini narsum saya kali ini adalah seorang animator yang keren banget, karya-karyanya bisa lu lihat di film-film Hollywood ya kan. Ada macam-macam tuh, ada apa ya, Terminator Salvation, terus ada juga Transformer, ada juga yang Iron Man 1 dan Iron Man 2. Itu kalau teman-teman tahu yang ada bagian yang kayak gini nih, Iron Man, ya kan? Nah, itu dia tuh yang bikin. Iya, benar-benar. Asli. Ini orang keren banget, ini orang inspiring banget, dan pengen tahu siapakah dia, tentunya teman-teman udah nggak asing, langsung saja kita sapa. Ini dia ada Andre Surya. Halo, Bro. Halo, Bro Rolando. Asik, Selamat Bro sore. Gimana? Lagi di mana sekarang? Lagi di rumah, WFH. Oh, lagi di rumah, WFH. Asik, Iya. keren. Masih gambar? Masih ngerjain sih. Terakhir bahkan nanti gue bakal present yang tahun lalu buat satu karya lagi sih. Wih, kita tungguin di sini. Teman-teman Next Geners juga udah nggak sabar. Nah, tapi Bro Andre ini gue mau ngingetin juga buat teman-teman Next Geners yang sekarang lagi di rumah atau mungkin dimanapun berada, untuk jangan lupa join nonton di microsite-nya Berita Satu, dan juga tentunya teman-teman juga bisa bertanya gitu ya ke kita tentang animasi, tentang dunia digital terutama ini apa dan seperti apa, lalu bagaimana, teman-teman bisa langsung bertanya di sini, dan pertanyaan yang paling bagus, yang paling seru, yang paling keren menurut kita akan berhak dengan hadiah e-wallet Rp200.000. Nggak cuma itu, masih ada beragam hadiah lainnya. Makanya stay tune di sini. Tapi jangan lupa teman-teman, udah siapin mungkin snacknya ya kan, minumannya biar asik. Oke, siap. Kalau kita langsung saja, ini kita bakal kembali lagi ke Andre. Bro Andre, jadi ini lagi tahun lalu sudah siapin sesuatu yang baru juga gitu ceritanya. Iya, sebenarnya gini kan, gue dari dulu sering buat karya ya. Sering buat karya, gambar-gambar gitu ya, 3D gitu ya. Terus udah vakum 10 tahun. Jadi ini pribadi ya, bukan atas nama studio atau sekolah. Emang lu kagak joinan ya sama orang lain ya. Ini murni pribadi, original from you gitu ya. Iya, terus 10 tahun udah gara-gara sibuk usaha ya kan, bangun studio, bangun sekolah, gak ada waktu ya kan, ngurusin bisnis. Cuma kemarin kan ada PSBB kan. Ya udah kan ada waktu kan. Akhirnya bikin lagi gitu. Tapi bikin pandemi, ini bro. maksudnya We are rolling this together anyway. Iya, semuanya ya. Siap. Oke, Bro Andre, jadi teman-teman semuanya jangan lupa sekali lagi untuk sampaikan pertanyaan teman-teman Next Geners sekalian di sini di microsite-nya Berita Satu, dan kalian akan berhak untuk hadiah e-wallet Rp200.000 bagi penanya terbaik, penanya terkeren. Dan kalau gitu langsung saja, this is Mr. Andre Surya. Silakan presentasinya. Thank you Rolando ya. Saya langsung share screen ya. Iya. Oke, kelihatan ya? Jelas ya? Kelihatan, Bro. Oke. Ya, jadi thank you. Pertama-tama thank you semuanya sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti seminar saya dan tertarik untuk join di room ini ya. Saya sebenarnya mau perkenalan dulu, pastinya ya, perkenalan dulu. Siap. Siapa sih saya gitu ya? Siapa sih? Kenalan dulu secara ini aja, singkat ya, secara singkat. Siap. Jadi saya itu di titik sekarang ini ya, jadi udah bikin ya tadi seperti Rolando bilang ya, buat mendapatkan kesempatan buat Iron Man, Transformers gitu ya. Itu karena pertama kali main game. Ya, jadi dari main game itu akhirnya
bikin nge-mod game, akhirnya belajar software 3D ya. Akhirnya secara nggak sengaja otodidak belajar software 3D, akhirnya kecanduan malah bikin animasi. Ya, jadi dulu waktu saya SMP, mulainya tuh SMP 3 ya, nge-mod game anak-anak. Ini kan infonya nih banyak yang ikut, katanya anak-anak kuliah SMA ya. Iya benar. Ya, Banyak jadi, anak kuliah nih. Iya, biasanya kalau saya ngomong sama ibu-ibu, sama bapak-bapak, ibu-ibu ya, terutama nggak ngerti nge-mod game apaan sih, modding game tuh apaan sih gitu ya. Kalau anak-anak kuliah, anak-anak SMA, apalagi yang cowok, saya asumsi ngerti lah ya. Jadi saya nggak perlu jelasin lagi gitu ya. Intinya dulu saya nge-mod game rally, namanya Colin McRae Rally ya, sekarang namanya Dirt ya. Jadi bumpernya itu saya ubah gitu ya, pakai software 3D, jadi nggak sengaja. 3D Autodesk 3ds Max namanya. Terus dari situ akhirnya bikin banyak karya, jadi malah kecanduan di software 3D-nya gitu loh, dibandingin main gamenya. Tuh, jadi abis itu bikin banyak karya, akhirnya SMA 1, 2, 3 saya buat banyak, lalu karya saya yang ke-70 ini bisa dibilang kena jackpot gitu. Ya, karya saya yang ke-70 ini kena jackpot, yaitu ini Somewhere in the Sky ya. Jadi karya ini saya buat waktu saya SMA 3 kuliah semester 1, ini tahun 2005 ya. Tahun 2000 berarti kan berapa tahun yang lalu? 2005 berarti berapa tahun tuh? 17 tahun yang lalu ya? Segitulah. Iya. Udah lumayan, bro. Beberapa bahkan belum lahir mungkin. Dulu ini ya, masih zaman PlayStation 2. Sekarang kan PlayStation 5 ya kan? Sekarang udah PS5. Ya. Udah maju banget, buset. Iya, jadi PS5. 5, iya PS5. Udah 5. Iya, baru ada yang saya baru dapat. Ini di belakang saya nih PS5. Saya baru beli. Karena main game terus sekarang juga. Jadi saya nggak cuma di animasi doang. Terus bikin karya ini akhirnya karena waktu itu kan masih karya yang bisa dibilang, karena PS2 waktu itu, zaman PS2 saya bisa menghasilkan karya seperti ini. Tapi ingat ya, tadi saya bilang ini karya saya yang ke-70. Jadi bukan berarti saya belajar 3D tiba-tiba langsung udah lama banget gini gitu ya. Udah ke-70, gila. Iya, bikin terus. Saya kayak kecanduan terus bikin ya, maksudnya benar hobi banget gitu loh. Bikin karya, bikin kayak gini, bikin kayak gambar kayak gini 70. Akhirnya kecapaian seperti ini gitu kan. Nah, akhirnya gambar ini singkat cerita, saya sempat kuliah di salah satu universitas di swasta lah di Jakarta Barat ya. Cuman saya bilang sama orang tua saya gak suka kuliah. Ini jangan ikutin ya, lagi kuliah SMA ya. Karena saya udah nemu, karena waktu itu saya udah dapat saya dapat penghargaan internasional anyway ini ya. Jadi ini emang udah international recognition gitu ya. Dan gambar ini yang membuat saya masuk Lucasfilm. Jadi waktu di interview saya kasih lihat gambar ini, mereka udah tahu, oh kamu yang buat gambar ini, ya udah langsung join aja sama kita gitu loh. Jadi udah ada modal itu, makanya saya maksudnya waktu itu kuliah juga ya. Waktu itu kan belum ada jurusan animasi, sekarang udah ada ya. Sekarang udah ada. Kuliahan tuh udah ada. Jadi kalau dulu ada jurusan animasi mungkin saya selesai, tapi kan dulu nggak ada ya. Ada di DKV paling dekat. Desain komunikasi visual. Iya. Jadi 1 tahun doang. Akhirnya saya ditarik kerja di perusahaan Indonesia waktu itu. Ya perusahaan Indonesia dulu ngerjain Mall Arta Gading, Mall Grand ITC. Jadi proyek-proyek inilah. Lumayan lah ya. Rural. Iya, dulu ditawarin 2 kali UMR. Waduh, boleh belum lulus kuliah loh, baru 18 tahun gitu. Apalagi masih mahasiswa. Iya, makanya kadang lulus kuliah juga susah dapat kerja, bener nggak? Iya, benar. Iya kan? Ini malah ditawarin 2 kali UMR, terus kerjanya saya suka. Ya udah, nggak mikir, akhirnya gue ambil kesempatan itu, dan akhirnya 2 tahun di sana. Ya, ngerjain proyek-proyek ya lumayan besar sih, Grand ITC, Gandaria City juga waktu itu kita kerjain. Oh, lu juga, bro? Jadi waktu itu gue yang tahu, kalau iklan TV tahu kan, kalau Gandaria City, kalau atau perumahan-perumahan tuh yang di mall-mall tuh kan ada film walkthrough kamera gitu kan, masuk ke dalam rumah gitu kan. Itu kan 3D kan.
Nah itu Iya lo kan? kerjain juga ya? Ya kayak gitu dulu kayak karena di Indonesia pada waktu itu belum ada industrinya gak seperti sekarang. Ya. Industrinya dulu masih industri-industri seperti itu gitu. Hmm. Ya. Terus lalu abis itu setelah 2 tahun kembali lagi nih orang tua ngomong biasa, masa kamu gak ada gelar gitu, cuman SMA gitu kan? Iya kan biasa kan. Akhirnya Iya. gue nabung waktu itu dari 2 tahun kerja. Terus orang tua kebetulan ada rezeki, akhirnya ke Kanada. Ya, jadi cuma 1,5 tahun dan cuma ambil diploma. Tapi lo Jadi kelar nggak sih paket kuliahnya hemat lah, kemarin paket itu? hemat, hah? Kuliahnya yang kemarin itu di swasta itu kelar nggak sih? Enggak, 1 tahun doang kan tadi. Oh, Makanya abis itu diterima kerja, akhirnya mengundurkan resign. Oke, siap. Mengundurkan Lanjut. diri, ya. Terus jadi yang di Kanada ini lulus dengan angka yang baik karena emang kan itu visual effect dan animation. Gitu. Karena gue suka ya jadi lulus dengan angka yang baik gitu kan. Wih, keren, Karena keren. emang hobinya, emang passionnya gitu. Lalu dari situ ya udah dari situ ya akhirnya masuk ke singkat cerita masuk ke ngelamar kayak kerja di bank gitu loh. Jadi orang banyak pikir gimana sih kerja Ironman itu freelance atau gimana, enggak, kayak orang kerja di bank 9 to 5 ya. Iya. Gitu, 9 to 5 akhirnya kerja pertama kali itu ngerjain game Star Wars Force Unleashed. Apa pertamanya? Star Wars Force Unleashed. Ini. Jadi game dulu pertama kali. Jadi gue pernah di industri arsitektural, pernah di industri game Star Wars nih untuk PlayStation 3. Oh, iya. Itu ya. Tahun 2006 ya. Nih. LucasArts Force Unleashed. LucasArts Star Wars Force Unleashed. Iya, Star Wars Force Unleashed ya kan. Lalu dari situ gue ini sekitar 1 tahun lah, 1,5 tahun ya. Dari situ gue minta ngerjain film bioskop. Karena kalau skill 3D itu dia itu bisa diaplikasikan ke banyak industri. Jadi misalnya bisa 3D nih, dia bisa ke industri game, mau ke industri bahkan ke Mercedes-Benz, ke Toyota, itu kan butuh 3D kan untuk desain mobil kan. Ya itu juga bisa, arsitektural juga bisa. Jadi skill ini bisa dipakai di banyak industri. Jadi makanya gue dari arsitektural ke game, akhirnya ke film-film gini. Gitu, karena basicnya sama. Jadi misalnya bosen nih, di Lucasfilm, mau kerja di Honda, bisa. Karena gitu. mereka juga harus butuh yang kayak gini ya bro ya? Iya, karena skill 3D ini basicnya sama gitu. Oke. Gitu. Jadi nggak banyak orang yang tahu. Jadi nggak cuma di satu bagian gitu, lo bisa kerja di macam-macam bagian gitu ya? Maksudnya kerja di macam-macam industri gitu ya? Iya, benar. Kayak tadi tuh yang tadi di sebelah lu tuh kan ada TV, ada Nuskin, Bear Brand itu kan. Itu kan 3D juga iklan kan? Iklan pakai 3D juga kan? Benar. Iya kan? Jadi bisa juga di production house. Iya. Jadi nggak harus di industri Hollywood. Cuman kan orang banyak kan, wah industri Hollywood paling kayaknya wah prestis banget gitu kan. Gitu. Jadi banyak sebenarnya yang waktu kerja di Lucasfilm itu banyak yang dari industri game gitu. Jadi industri game ke ngerjain modelingnya Iron Man gitu. Nah di sana, jadi intinya gue di sana 4,5 tahun di Singapura ya, Lucasfilm Singapura. Habis itu udah dari sana balik ke Indonesia, buka studio dan SDA. Gitu. Oke. Ini paling gue SDA ya? Iya, SDA, Inspire School of Digital Art. Jadi yang waktu itu gue mampir itu ya? Hah? Iya, yang mampir waktu itu ya. Iya, keren guys, sekolahnya keren. Iya. Lanjut bro. Kita sekarang udah di 49 lokasi. Dulu waktu datang kayaknya belum, masih satu ya. Kita sekarang udah, dulu masih di Mediterania satu apa di? Iya, masih Jakarta yang gue datengin. Yang di Medit ya? Medit satu apa yang di Royal? Yang udah gede belum ya? Yang kayaknya di Royal deh kayaknya waktu itu. Yang udah gede berarti, yang udah gede. Karena kita sempet pindah, kita udah pindah ke tempat yang ini sih. Yang lebih besar. Okay. Anyway,
ini ada apa? Real compilation. Jadi apa yang gue buat nih, istilahnya yang gue buat di dalam satu demo reel nih. Ya. Oh, yang mana nih? Oh, share screen-nya bisa ya. Nah, ini nih yang kita tunggu-tunggu nih. Ini bagian mana sih ini yang Bro Andre kerjain gitu ya kan? Oh, ini share screen-nya masih kelihatan nggak nih? Ah, ini masih. Video ada ya? Star Trek, Transformers. Video Iya. ya? Yang Video videonya bukan? belum nih. Oh, sorry, coba ya. Oh ya, nih coba. Indiana Jones. Bullshit. Nih. Nah, ini. Sedap. Ini Transformers 2 ya. Ini yang gue buat ya. Yang lu buat ini? Iya, ini Iron Man kan, Iron Man. Pertama kali yang tadi lu bilang itu yang terbang. Oh, itu ini iya benar nih. Nih, Iron Man. Terus ini Rango. Jadi ini shot-shot yang gue buat waktu di sana. Lihat di kanan kiri kan, di kanan bawah nih ada nih Property of Lucasfilm Singapura, Demolish Andre Surya, kelihatan kan? Iya. Lucasfilm Singapura 2011. Jadi ini kita kalau kerjain film itu per shot. Jadi pergantian kamera gitu. Makanya yang kerja bikin Iron Man itu kan 500 orang. Transformers juga banyak, 500 juga. Avengers bahkan 1000 orang. Ya. Jadi kalau enggak filmnya Avengers 1 kedua bisa 20 tahun, 30 tahun kalau kerja dikit ya. Terus selain itu tadi gue bilang gue ngerjain game. Jadi gue ngerjain in-game modeling, jadi modeling di dalam game sama di cinematic game. Jadi karena kan gue emang di movie ya. Jadi lebih kayak ngerjain cinematic game-nya juga. Jadi film di dalam game gitu loh. Kayak kalau kita lihat Warcraft itu kan ada game, ada filmnya tuh. Iya. Sebelum mulai game ada filmnya atau iklan game gitu ya loh. Jadi ini waktu itu gue ngerjain untuk E3 2007. Ini udah berapa tahun yang lalu nih, udah 15 tahun yang lalu. Ya, jadi ini ya itu sekali lagi kerja tim ya ini. Iya. Lu biasanya kebagian itu berapa second sih untuk bikin per shot-nya itu? Per shot-nya itu tergantung ya. Kadang sebenarnya ya kalau kita ngerjain kayak begini ya, kalau ngerjain kayak begini itu bisa dibilang kayak yang tadi itu loh, kan cepet tuh, dia terbang mungkin 2-3 detik gitu. Tapi itu yang orang paling inget gitu adegannya. Waktu dia pertama kali terbang ya. Gila, hoki banget. Itu sebenarnya yang gue kerjain itu cuman tangannya ini loh, tangannya ini yang kan ada besi-besi. Itu besi-besinya 3D gitu. 3D ya? Ya, jadi kita replace pakai komputer besi-besi ini gitu. Waktu dia pertama kali terbang kan. Gila. Cuma kan kelihatannya kayak real gitu kan. Iya, yang tadi juga waktu masukin sepatu kan. Gitu. Sedap, keren. Lanjut bro. Ya, jadi tadi sampai ya. Tadi kan demo real movie ya. Lalu gue mau cerita tentang ini studio animasi gue sedikit lah tentang studio animasi. Jadi kan gue balik 2012 nih. Dari Singapura ya? Dari Singapura 2012 buka studio animasi. Sekarang kita udah ada 105 staff. Oke. Di seluruh Indonesia? Enggak, ini studionya di satu tempat di Royal itu. 105 orang yang kerja. Tapi sekarang kita lagi WFH. Iya. Ya kita mengerjakan proyek beragam dari luar negeri, dalam negeri dengan total kita udah mengerjakan lebih dari 60 proyek. Terus, mungkin yang paling recent kita salah satunya ngerjain untuk Pororo, mungkin tahu ya. Pororo. Iya itu kartun Korea gitu. Anak-anak kecil bisa tahu sih. Yang penguin itu loh. Penguin Pororo. Kartun Korea ya? Iya, itu biasa orang tahu lah, bikin penguin gitu kan. Terus kita bikin Tobot juga, bikin Carbot itu biasa yang di Korea. Kita banyak proyek dari Korea sih belakangan. TV seri ya. Tapi untuk BUMN kemarin kita ngerjain kita ngerjain untuk BNPB, MRT Jakarta juga kita kerjain. Kemarin kita kerjain ya banyak brand-brand juga lah intinya gitu loh untuk iklan. Jadi
banyak sih proyeknya. Cuman kita sekarang lebih ke TV series. Oh, TV series ya? TV series luar negeri ya. Oh. Gitu, terutama dari Korea gitu. Jadi emang ya kita berusaha expand lah nanti ke Eropa dan Amerika untuk TV seriesnya. Karena untuk bisnis lebih stable ya. Jadiin per proyek ya, karena dia ada terus gitu loh. Ya. Lalu untuk ESDA, ini sekolah gue yang Inspire School of Digital Art. Jadi kita punya moto mengatasi kecanduan gadget atau games Anda. Itu dia. Banyak yang hampir gila nih gara-gara ginian, bro. Iya makanya. Ya maksudnya game. Dan sebenarnya game solusi keren. Jadi gue selalu bilang kalau untuk orang tua gitu ya. Jadi kan gue selalu menggemakan kalau gue tuh begini bisa karena main game gitu. Terus mereka jadi kadang, oh jadi anak saya main game nggak apa-apa, ya nggak juga. Kalau anak Anda ingin jadi dokter, terus main game, ya nggak ada gunanya, jangan, bener nggak? Iya. Ya kan nggak ada hubungannya. Mau jadi pengacara terus main game terus gitu, ya nggak ada hubungannya. Tapi kalau anak Anda ingin buat game, atau ingin buat animasi gitu, dia nonton animasi atau dia main game, kan emang dia passionnya kerja di industri game gitu, atau industri film gitu ya, ya kenapa enggak? Yes. Betul. Ya kan? Jadi makanya kita punya filosofi mengatasi kecanduan. Biasanya yang masuk ke ESDA itu anak-anak yang ya kecanduan gadget sih sebenarnya. Maksudnya yang bukan anak yang secara misalnya sport gitu ya. Misalnya dia suka olahraga bola, dia aktif basket gitu ya, tapi nggak suka main game. Bergerak gitu ya. Iya, pokoknya aktif gitu. Nggak suka main game, nggak suka yang main gadget gitu ya. Paling gadget cuman chatting, Instagram gitu. Biasa nggak tertarik memang. Gitu. Jadi emang kita marketnya emang bener-bener yang suka nonton film dan main game. Yang suka di rumah main game, nonton film gitu loh. Iya. Yang lebih cocok ke kita sebenarnya gitu ya. Atau yang ya tapi yang mungkin suka matematika, programming juga. Kita kebetulan hanya mengajarkan artnya doang. Oke. Kita berdiri sejak 2013, jadi setahun setelah studionya, kita udah ada di 49 lokasi franchise di seluruh Indonesia. Ya. Tadinya sebenarnya tahun 2020 kita punya target 100. Wow. Tapi ya tahu pandemi sendiri ya. Bro ya. Iya. Tadinya tuh udah mau 50 loh. 50, saya udah mau terbang ke Makassar. Maret nih, April awal mau ke Makassar jadwalnya ternyata. Aduh, pandemi PSBB, men. Iya. Aduh. Udah 50 tuh kalau enggak. Aduh. Tadi udah masih ngantri nih Makassar sama Lampung. Oh, wish. Bagus dong. Iya, bentar lagi udah mau buka semua, apalagi udah vaksinasi kelar semuanya. Iya, sikat, bro. Iya. Makanya, tapi ya itu tadi kita memang ambisius banget. Tadinya kita juga ada yang mau buka di Madiun, Cilacap sampai kota-kota kecil, karena makanya bisa 100. Karena kota-kota kecil kita mau buka juga. Gitu, karena spek komputernya surprisingly nggak harus yang kuat. Wow, gitu. Boleh dong. Iya, jadi modalnya nggak tinggi lah untuk buka franchise. Ya anyway, kita mulai dari umur 7 tahun, bayangin. Jadi anak-anak dari umur, kan gue mulai umur 13-14. Sekarang gue maunya anak umur 7 tahun udah pegang 3D. Biar jauh, karena gue umur 21 udah ngerjain Iron Man, gue maunya nanti anak ESDA 17 tahun udah ngerjain Iron Man, mungkin udah ngerjain Black Panther 2 misalnya gitu. Lu 21 tahun udah ngerjain Iron Man, bro? Iya. Wow. Makanya, jadi maksudnya pengennya tuh anak ESDA lebih muda lagi. Iya. Bisa lolos ke itu lebih daripada gue lah intinya. Udah lebih dari 2.500 plus lulusan. Terus sudah lebih dari 250 lulusan yang udah bekerja di industri, khususnya lewat program kita Inspire Academy ya. Jadi kita punya program, kalau nggak dapat kerja, kita balikin duitnya. Saking desperate-nya kita cari animator, karena sekarang jadi industri animasi Indonesia itu sedang booming. Ya, jadi kemarin kalau dibilang waktu pandemi, ya ada nggak bayangin ya, waktu pandemi pada minta naik gaji. Ada nggak industri yang waktu tahun April 2020 minta naik gaji? Itu bisa mestinya di videoin terus viral kan. Wah, gila. Gila nggak? Bayangin ya, April 2020 keadaannya wah udah nggak dipecat aja itu sesuatu yang beruntung gitu ya. Bener nggak?
Jadi lu sebetulnya di pandemi ini nggak terlalu ini ya, nggak Justru terlalu sangat berdarah-darah menguntungkan. sebetulnya ya. Sangat menguntungkan, terutama Sangat studio menguntungkan, ya, karena kan kita ngerjain Iya. TV seri. Ya. Dan tahu sendiri Netflix seperti apa ya. Hmm. Waktu pandemi ini sahamnya juga kan orang yang subscribe banyak banget ya nggak? Terus kita ngerjain game juga. Tahu sendiri industri game waktu Wah, game gila-gilaan. PlayStation 5 aja nih sampai pre-ordernya sampai kemarin kalau mau pesen sekarang datangnya Agustus resmi. Astaga. Maksudnya sampai segitunya orang. Sampai segitu banget emang sih. Makanya studio ini proyeknya tiba-tiba langsung luber banyak. Gitu. Jadi karena proyeknya banyak pada ya inilah apa banyak yang dibajak animator kita ke luar negeri karena bisa kerja WFH jadi terpaksa kita naikin gaji kok nggak dibajak perusahaan Jepang perusahaan Amerika. Lewat online. Jadi makanya ESDA ini akademinya tetap jalan sih maksudnya karena peminatnya banyak banget ya dan mereka 17 tahun udah langsung kerja. Biasanya seperti kayak gua dulu gitu loh. Iya. Jadi keren. karena banyak apa ya namanya kita bisa kerja remote sekarang. Jadi gajinya US dollar remote dan ini kesempatan emas sih. Yang nggak banyak orang tahu. Tapi akademi kita emang udah ngantri. Ya karena bikin game, bikin film terus masa depannya sangat cerah sih. Jadi waduh kita kewalahan sih banyak banget soalnya. Gila. Ya. Tapi again ya ini biasa yang apa dapat kerja itu yang memang suka main game gitu, suka main game, suka nonton film dan emang passionnya di sini gitu. Ya. Lalu yang terakhir kita punya studio 3D animasi, ya itu tadi Inspire Studio satu lantai sama kita, sama sekolahnya ya kan, nyambung gitu kan. Jadi ya itu sih untuk ESDA. Ya. Lalu ini gue mau jelasin tentang industri game sedikit ya. Iya. Cepet aja singkat aja mungkin ada diskusi lain ya tentang game ya cuman maksudnya apa sih keuntungan belajar 3D ya kita bilang gaming industry ini enak nih kalau sama anak-anak muda ya kalau ibu-ibu kadang suka kaget shock repot kalau sama ibu-ibu iya shock karena nggak tahu kalau industri game itu banyak loh ibu-ibu ya yang punya anak gitu ya pikir kalau bikin game itu kayak di kos-kosan ya 3 kali 3 meter gitu terus rambutnya panjang gitu ya, kriwir-kriwir, nggak pernah mandi sebulan gitu, makanya Poppy di mana-mana berserakan kayak madesu gembel gitu loh. Banyak loh anak gitu ibu yang mikir, aduh kamu nggak ada apaan sih itu industri nggak ada masa depannya, kamu jadi dokter lah, apalah gitu loh. Ngerugiin kuota gitu ya. Iya apa sih game gitu kan? Ternyata pas saya kasih lihat ini hampir jatuh dari bangkunya. Saya bilang nih, kantor EA. Tiba-tiba ya kan, nama lu ada di film Hollywood gimana tuh? Tiba-tiba ada di game yang lagi keren. Lukas Star Wars, tapi kadang orang tua itu nggak ngerti kalau industri ini besar sekali gitu. Beda generasi bro. Iya beda generasi, makanya dulu mungkin karena dulu gini, waktu zaman mereka masih Mario Bros yang 2D tahu nggak? Tahu. Super Nintendo. Mungkin anak sekarang nggak tahu, taunya yang udah Mario yang keren, yang di Switch kan udah bagus tuh. Mungkin anak-anak sekarang nggak tahu Mario Bros yang zaman Nintendo. Iya. Iya kan Nintendo kan simple banget, emang nggak ada yang kerja waktu itu. Cuman, iya itu doang yang gue inget. Iya kan, terus yang kerja cuma 10 orang. Oh. Ya, tapi sekarang EA ya, misalnya game kayak Assassin's Creed gitu ya, FIFA itu yang kerja 1000 orang. Lihat nih kantornya aja kayak begini. Wow, keren banget. Bayangin ya itu ini ya lapangan bola real size ya. Real size. Jadi bukan ini lapangan bola GBK loh, bukan lapangan futsal. Iya. Ini yang di mana deh ini bro? Ini di Kanada, gue pernah kesini. Kanada. Oh lu pernah kesana? Iya pernah interview. Punya mimpi kayak gini nanti ya, SDA ya. Wah amin. Yes. Ini udah kayak satu komplek gitu loh, udah kayak satu komplek Grand Indonesia gitu kan kesannya. Iya. Bahkan kayak bundaran HI ini, kayak komplek GBK gini ya kan. Kaget loh, gila. Gue mobil itu kecil banget di kiri, lihat gak sih? Ronaldo sama Messi datang ke sini loh. Wow. Untuk cover sama motion capture kan, bayangin. Jadi ini ternyata waktu gue datang ke sini, gue juga kaget karena gue pikir industri game itu kayak di gedung tinggi gitu kan, kita pencet lantai gitu, nanti kebuka ada kubikel kotak-kotak gitu kayak di bank gitu kan.
kayak gedung komersial gitulah. Ternyata pas gue lihat, gila ini Huge ya. di belakangnya itu ya, kan gue pernah jalan di belakang itu tuh ada apa sih? Ada kayak ini pohon-pohon di belakang itu yang warna iya, kuning pohon kan. pohon. Jadi gue nyasar ke situ, itu ada danau. Ada danau, ada peternakannya. Jadi itu memang komplek kayak gimana sih, komplek GBK gitu loh. Iya. Siapa yang nyangka kan, gila kan? Udah kayak kompleks stadion, padahal kantor EA ya. Kantor game EA, Electronic Arts. Ini anak-anak muda tahu semua, kalau ibu-ibu apa ya EA gitu kan. Bapak-bapak mungkin masih tahu karena main FIFA kan. Iya. Kalau anak-anak muda, oh iya EA gitu kan. Tahu lah. Tuh kiri bawah aja gaming room-nya dibikin niat biar betah. Lihat gak? Keren banget. Mana mungkin sih ya di industri. Misalnya nih kamu jadi dokter di rumah sakit ada gaming room. Terus dibikin didesain kayak submarine gitu, niat banget kan nggak mungkin. Oh, niat gila. Karena ini emang kerja bikin game kan, jadi harus main game. Jadi fun banget lah. Jadi udah bayarannya gede, dicari di mana-mana, lowongannya banyak. Habis itu asik banget kerjanya. Kalau misalnya suka main game, itu udah kayak ya heaven on earth gitu loh. Kayak udah kayak jadi, iya bener-bener. Siap. Aduh, asik banget. Apalagi lo hobi yang didukung gitu ya. Iya, kalau gue sih didukung, menghasilkan, bikin bangga orang tua. Iya, sampai sekarang gue sampai setiap hari jam 1 pagi rutin main game terus. Main PS5, nih gue lagi download PS5 game-gamenya. Untuk mainin terus. Karena harus ya, karena gue di industri ini. Bikin kurikulum game. Iya, gitu. Kecuali gue mau jadi dokter ya, jangan ngapain. Jangan, itu anak orang lu salah potong ntar. Iya, nanti disangka ini kan nggak serius gitu, game doang ya, asal-asalan ya. Ini gaming room-nya kanan atas juga keren banget ya. Nah, waduh, itu keren banget men. Ubisoft ini ya di Prancis. Terus ada satu artikel ini dari Berita Satu juga ya. Bekat PUBG Mobile dan LOL itu League of Legends, bos Tencent jadi orang terkaya di Tiongkok. Ini baru loh, 3 April 2021. Jadi orang terkaya di Cina itu bukan Jack Ma. Jack Ma itu nomor 2. Yang nomor 1 adalah yang punya PUBG. Bayangin ya, industri di Cina itu kan punya bank. Dia itu punya bank kan. Besar, industri bank gitu, HSBC, Wuling. Iya, Cina itu kan negara pokoknya kedua terbesar, bahkan mau menjadi nomor 1 ya kan. Masa nomor 1 industri terbesarnya di industri game, orang terkayanya ini adalah orang yang bikin game. Saya nggak perlu kasih tahu lagi tentang ya, kalau dengan berita seperti ini, saya nggak perlu kasih tahu tentang kalau belajar 3D prospeknya seperti apa sih. Kasih tahu ini ya untuk anak-anak yang SMA atau kuliah pengen belajar bikin game, kasih lihat ini aja ke orang tua. Jadi mereka tahu ternyata ya maksudnya ini udah menjelaskan secara gamblang gitu loh, sebesar apa industri game. Bisa jadi orang terkaya di Cina. Bayangin. Gara-gara industri game. Mama tahu nggak Ma Huateng? Iya. Itu bukan tukang skoteng, bukan. Ini Ma Huateng ini yang bikin game ini. Ya kan? Bikin game PUBG. Wah, gila gak? Yang bikin PUBG ini. Ya kan? Iya. Luar biasa. Gila, orang terkaya di China loh, gila. Kalah lu Jack Ma. Jack Ma kan terkenal banget kan. Ini langsung ya, 3 April paling baru. Iya. Jadi makanya. Siap. Ini hebatnya industri 3D gitu loh. Iya. Lalu kalau VFX industry itu gimana sih? Ini Pixar, kantornya Pixar. Keren banget, kiri bawah udah kayak mau ke di kiri bawah ini kayak mau ke masuk Disneyland, benar gak? Iya. Asik lah pokoknya kerja di film juga industrinya raksasa. Itu juga Hollywood gak perlu jelasin lah ya, maksudnya mungkin orang tua juga tahu kalau industri Hollywood tuh bukan industri yang kecil gitu ya, maksudnya ya anak gue kalau kerja di Hollywood ya masa depannya oke lah, intinya gitu. Tahu lah biasa orang tua gitu ya. Yang nggak banyak yang nggak tahu tuh game sebenarnya, karena industri game itu lebih besar daripada Hollywood sekarang. Gitu. Gitu ya. Nah, ini next gue mau cerita tentang, ini terakhir ya, sebelum gue tutup, gue mau cerita tentang ini, kemarin itu kan ada Avengers Infinity War, nonton dong? Yoi. Yang kedua ya, bukan Endgame. Oh, yang kedua, ya. Yang Infinity War, nonton lah, tiga-tiganya nonton lah kalinya. Udah kan sih kita pada nonton lah biasanya. Yang Infinity War itu loh, sebelum Endgame ini. Kadang nonton lupa judulnya.
Oke. Yang kedua. Lanjut. Terus Kan biasa, karena yang terakhir itu kan Endgame itu kan title-nya gak ada ya. Maksudnya abis film udah gak ada kan. kelar, nggak ada. Ya biasa kan kalau yang Infinity War yang kedua kan abis film ada dong. Kayak apa after creditnya itu loh. Iya, credit title-nya. Iya, after creditnya ada film lagi kan. Biasanya Oh kita iya, ada tungguin. bonus Iya track bener gitu tau ya. kan. Bonus Iya kan. scene gitu. Eh, mungkin ada yang notice akhirnya di berita itu ditulis ada 2 orang Indonesia terlibat pada Avengers Infinity War. Oh. Di line lah waktu itu ya. Lalu gue gak percaya. Karena gue percaya sebenarnya banyak banget orang Indonesia yang kerja di luar sana. Jadi gue cari waktu itu ada ngepost di Facebook pada waktu itu ya. Kreditnya itu lama, gue cari selama 2 jam, gue liatin satu-satu. Itu kan kredit panjang banget ya gak? Iya benar. Jadi gue liatin satu-satu. Untuk VFX-nya doang ya. Nama orang Indonesia kan itu 1.000 lebih orang, jadi gue liatin satu-satu. Paling males kalau di bioskop bro. Kalau lagi nunggu liatin kreditnya tuh kayak diliatin sama penjaga-penjaganya. Iya makanya. Terus. Jadi gue liatin satu-satu nama orang Indonesia untuk VFX doang ya. Jadi bukan yang lain-lain ya. Ini gue temukan ini nih. Ini digital domain ya. Itu ada Aldi Purnama. Ini orang gue nggak tahu, nggak kenal. Tapi ini gue yakin orang Indonesia, bener gak? Aldi Purnama kiri atas lihat ya. Tunggu, slide-nya belum nyampe nih. Slide-nya belum nyampe bro. Oh, slide-nya belum nyampe. Nah ya, kiri Purnama. Iya. Aldi Purnama. Iya. Bener gak? Aldi Purnama. Iya siap. Dari Inggris ini. Jadi studio animasi itu banyak. Ya dilempar ke banyak tempat dari seluruh negara, biasa negara maju. Ya. Satu ya kan. Terus yang di kanan bawah ada Roni Gani, itu yang masuk berita. Siapa? Roni Gani yang di kanan bawah. Yang goling-goling merah itu. Oh iya. Ya lihat kan, Roni Gani. Terus ada lagi Nadia Gunawan. Atasnya Kenigo. Kok Kenigo? Enggak, bawahnya Kenigo. Oh iya. Kenigo Nadia Gunawan bener di sini. Nadia Gunawan. Oke, siap. Iya kan? Katanya di berita 2, ini ada 3. Iya kan? Terus next lagi ada lagi Indah Mareta. Mareta Digital ini New Zealand. Lu udah kontak mereka? Udah ketemu? Belum, cuman beberapa gue kenal teman memang. Si Roni Gani itu teman di waktu di Lucasfilm. Indah Mareta. Ya, terus Jeffrey Haryono. Ini udah pasti orang Indonesia. Indah Mareta mungkin orang Bali apa orang Malaysia. Pas gue cek ternyata orang Indonesia bener. Jadi 5 orang. Wow. Ya kan? Ada lagi ternyata. 5 orang. Yosa Prayogo. Ini yang di Endgame itu, bro? Di Infinity War yang sebelumnya. Infinity War, oke. Avengers Infinity War yang jadi kan ada 3 kan Avengers. Pertama, kedua, ketiga. Ini yang kedua. Yang ketiga gue belum cek, cuman pasti banyak banget sih. Ya ini ada Yosa Prayogo, terus terakhir Lola VFX ini di Australia ada Jason Mulyadi. Ada 7, bayangin. Ya. Oh, ada 7 ya? Iya, jadi banyak banget orang Indonesianya, ya kan? Iya. Ini juga gue mau kasih tahu, mungkin banyak yang mikir gini loh. Karena banyak anak-anak kuliah atau SMA yang mikir, oh iya kerja Hollywood susah lah. Gue gak bilang gampang sih. Maksudnya untuk menuju ke situ gue gak bilang gampang. Cuman orang-orang ini ya, orang-orang ini berhasil. Mereka kan juga orang Indonesia. Ini nama orang Indonesia. Pasti paspor orang Indonesia, bener gak? Lahir di sini pasti kan? Bukan di luar negeri. Kalau di luar negeri namanya orang luar negeri, bener gak? Nah, mereka sama-sama makan nasi, lahir di sini. Ya mungkin kayak gua belajar otodidak, akhirnya bisa. Ya kan? Anyway, waktu gua kuliah di Kanada itu, portfolio gua itu bukan waktu setelah lulus loh. Jadi kalau nggak kuliah ke Kanada pun masih bisa kerja di sana kan? Iya. Gitu. Jadi ya intinya orang-orang ini orang-orang dari Indonesia dan mereka sudah berhasil gitu. Jadi gue cuma mau kasih tahu nih sama yang peserta di sini ya, maksudnya harus positif gitu. Ya. Yeah. Gue nggak bilang gampang sekali lagi, tapi possible gitu loh. Ya. Ya. Asalkan passionnya kuat gitu loh. Ya. Kalau memang mau, jangan, maksudnya ya dikejar terus gitu, pasti bisa gitu. Ya. Lalu yang terakhir kayaknya udah setengah jam lebih. Apa-apa bro? Oh nggak apa-apa ini.
Ya, yang terakhir sih paling segitu aja ya. Oke. Ini IG gue boleh kalau Siap. tertarik @andresuryainspire ya. Jadi ini Ah, terutama yang tertarik di industri 3D animasi ya. Gue di IG ini rutin bagiin tips and trick gimana mulai belajar 3D. hmm, Ya, lalu tips and trick gimana sih film-film itu visual hmm, efeknya, pembuatan game gimana, terus juga kasih karya-karya murid gitu. Ya, hmm, jadi ya. untuk yang mau belajar lebih lanjut ya, untuk bawahnya itu IG-nya sekolah. Inspire Kalau School. Esda_ID itu yang kalau Ya. mau tertarik di inilah sekolah. Inspire School of Design Art ya. Iya, di kita sambung Esda_ID. Kalau mau Siap. personal, gue mau bagiin karena banyak yang tertarik, misalnya software apa gitu kan, mulainya gimana itu gue bahas secara detail di Andre Surya Inspire ini ya, Andre Surya Inspire. Kalau memang Siap. tertarik di animasi dan Silakan di follow, gengs. Iya, silakan di follow. Next Yang pasti kita sekarang nyari lowongan banyak banget juga, terutama kalau ada yang animator, silahkan di follow karena kita lagi buka lowongan banyak banget, gak hanya animator juga, yang pemula-pemula juga banyak. Jadi ya yang baru-baru terima juga kan bro ya? Iya banyak. Kita Mantap. untuk banyak sih lowongan untuk ini macem-macem lah pokoknya. Siap. Oke, keren. Ada lagi bro? Udah sih itu aja. Ini siap, teman-teman tepuk tangan dong buat Andre Surya. Wow, thank you. Keren banget. Bro, ini gue lihat ini udah banyak banget juga yang join di sini. Dan juga tentunya ada banyak juga yang bertanya. Lu siap-siap nih harus jawab nih ya. Banyak. lumayan. Oke, yang pertama nih ada teman-teman yang nanya. Ya. Yaitu dari Nathanael Stefano Javier. Oke. Sore Kak Andre, nama saya Nathan dari Surabaya. Saya mau bertanya, karir sebagai animator untuk kedepannya karena industri animasi di Indonesia belum tumbuh besar seperti industri animasi di luar negeri, seperti di Singapura. Sekian, terima kasih. Gimana maksudnya karir untuk jadi animator di Indonesia gitu? Gimana, nah, bro? ya itu dia sih. Jadi sekarang ini nih saatnya untuk ini kayaknya screen-nya udah bisa dibalikin lagi, bro. Biar kelihatan tampangnya kan. Oh iya. Nah, balik lagi dulu. Nah, ini kan orang bisa lihat nih. Oke. Ya. Asik. Jadi, Bro Andre, gimana bro industri jadi animator di Indonesia kalau menurut lo? Nah itu tadi kan seperti gue sedikit jelasin ya, tadi udah dahin kalau sebenarnya di Indonesia itu proyek lagi banyak banget. Ya. Kenapa? Karena di Cina tadinya tuh banyak proyek dilempar ke Cina. Karena di Cina itu sekarang standar hidupnya udah mulai tinggi. Ya, jadi udah makin mahal di Cina ya, dan tahu sendiri ya ekonominya juga kan lagi luar biasa ya. Jadi negara-negara itu gimana supaya lebih efisien ya, bisnisnya biar lebih efisien itu akhirnya lari ke Indonesia salah satunya. Gitu. Makanya untuk ekonomisnya kan jauh lebih efisien ya. Gitu. Karena di Cina udah mulai mahal. Makanya kenapa kita intinya nih studio gua kan ada 105 orang. Itu kalau kita pun sekarang orangnya ada 500, itu proyeknya tetap ada gitu. Karena sekarang ini kondisi kita itu adalah kita lempar kerjaan ke banyak studio lain di daerah. Studio animasi di Indonesia tuh banyak banget loh sebenarnya. Ya, waktu itu ada 80 ya kalau yang dari list pemerintah. Jadi banyak gitu. Dan itu belum termasuk game. Ini banyak ya. Jadi industri animasi itu udah jauh lebih lebih berkembang. Di Batam ya itu ada namanya Infinite Frameworks, itu ada 300 orang, 200 sampai 300 orang. Di Bali itu ada yang namanya Base ya. Base itu 500 orang. Itu paling gede di Indonesia. Semua, atau? Animator semua 500 orang. Ya, pokoknya orang yang ngerti 3D lah. Karena animator itu kan sebenarnya hanya salah satu kayak dokter spesialis jantung. Sebenarnya gitu sih. Ya jadi salah satu spesialis saja. Tapi kita ngomongnya digital artis lah. Digital artis. Itu di Bali itu dibeli perusahaan Eropa. Gitu loh. Jadi 500 orang itu akhirnya dibeli perusahaan Eropa. Jadi sekarang udah perusahaan luar negeri. Yang punya perusahaan Norwegia gitu loh. Ya. Jadi itu paling besar di Indonesia. Terus ada Gameloft.
Gameloft. Gameloft 400 orang ya kalau nggak salah di Jogja. Jogja ya dia ya. Kemarin juga nanyain murid kita, ini mau bikin aspal nih, siapa yang mau join? Aspal itu mobile game tuh kan yang balapan. Iya. Game balapan, iya. Siapa yang mau join? Kita biasa banyak kasih juga gitu. Maksudnya banyak kasih lulusan kita ke sana gitu, ke Jogja. Satu gedung dia. Ada gedung full ya. Kalau di Gameloft kan terkenal ya, perusahaan Perancis juga di Jogja. Apalagi sekarang bisa ya itu ya, serunya ngerjain dari rumah kan. Iya, benar. Jadi nggak ada batasan. Efisiensi gitu ya. Iya, freelance apa gitu loh. Ya jadi banyak banget, dan ya seperti gue bilang tadi ya, kita tuh sekarang kendalanya sampai ya kalau nggak naikin gaji anak-anak ya itu dicomot negara lain gitu. Ya. Itu sih masalahnya sih. Jadi ini masalah besar pertama yang kita emang coba diskusikan dengan pemerintah ya, gimana ya untuk proteksinya gitu ya. Kalau ya karena industri kreatif ini kan besar gitu ya. Kalau mau ditelusuri, diperbesar itu luar biasa. Bisnis IP apalagi ya. Jadi animator itu sejujurnya ya, kita ngomong ya, di studio kita aja yang gajinya 20 plus itu nggak cuma 1-2 gitu. Ini bocoran aja. Bahkan di tadi salah satu studio tadi yang gue bilang, yang gaji 40 juta ke atas itu gak cuma 1-2 gitu. Iya. Karena itu anak-anak milenial gitu ya. Anak-anak 30 tahun ke bawah gitu ya. Ya, itu udah supervisor sih. Udah 10 tahun kerjanya. Cuman ada karirnya gitu. Ya. Cuman maksudnya kalau kita gak naikin gajinya, misalnya Jepang gitu. Oh ya, biasa gaji di sana kan besar ya. Kayak supervisor aja bisa 100-an juta. Dirupiahkan. Iya, dirupiahkan bisa 150 juta gitu, 200 juta. Kalau kita gak naikin rate-nya, jauh beda banget ya, pasti mereka ya udah ke sana aja gitu. Tapi banyak akhirnya yang dibajak ke sana gitu ya, Bro ya? Oh, banyak sekali. Sekolahnya lu sendiri. Oh ya, dari sekolah kita ya banyak, ada yang ke Perancis, ke Amerika, ke Singapura. Jadi biasanya ke tempat kita batu pijakan. Jadi kerja di kita nih setahun. Akhirnya ke Perancis itu ada. Tapi di satu sisi selain kesel, tapi ada kebanggaan juga gitu ya. Ternyata anak yang dididik udah bisa melalang buana gitu ya. Melalang buana, ya bener. Makanya kenapa butuh ESDA ya. Jadi ESDA itu sebenarnya kan pasti ada yang keluar nih, ke luar negeri. Jadi ada rodanya gitu loh. Jadi ada yang keluar, ada yang masuk. Jadi proyeknya itu gak mandek gitu. Makanya ESDA ini kita Aspire Academy itu uang, jadi jaminan kerja atau uang kembali. Kalau gak diterima di studio, uangnya dikembaliin. Saking desperate kita sepede itu ya, Bro ya. Jadi ini mungkin bisa menjawab pertanyaan dari si Nathanael gitu ya, bahwa lu sendiri bisa sepede itu. Kalau misalnya nggak dapat kerjaan, uang lu bisa kembali. Karena memang ini animator, dunia animasi ini memang lagi sangat berkembang. Bahkan ke depannya akan jauh lebih berkembang begitu ya. Iya, bahkan salah satu murid kita itu ya bisa dibilang masih 17 tahun ya. Dan kebetulan ya si X lah, saya nggak mau bilang nama ya. Maksudnya secara portfolio standar banget gitu. Secara kualifikasi standar banget. Dan memang orangnya tuh dia banget gitu. Kita pikir, waduh ini agak sulit gitu ya. Tapi ternyata karena saking orang butuh banget ya, akhirnya terserap juga. Dari 200 orang, ya, dari 200 orang, kita hanya refund 4 orang, bayangin. 196-nya terserap. Itu 99%, bayangin. Wow. Bayangin 90. Jadi kalau jadi udah pasti dapat kerja, umur 17 tahun aja udah kerja. Biasanya umur 17 tahun dan dari daerah. Guys, ini gimana nih guys? Kita jadi animator aja apa gimana? Gue kalau masuk kayaknya telat ya. Enggak lah, umur berapapun bisa. Umur berapapun bisa. Nah, kita ada yang paling ya. Nah itu dia tadi kan, itu tadi pertanyaan dari siapa tadi namanya Nathanael. Jadi pokoknya kejawab ya Nathanael bahwa memang sebenarnya ini kerjaannya ini sangat menjanjikan. Jadi sekalipun di Indonesia, negara lain tuh bakal lirik lo kalau memang lo berkualitas dan memang punya passion di situ. Jadi tenang aja kalau misalnya mau terjun sebagai animator, lo aman. Gitulah intinya ya. Oke, siap. Selanjutnya dari Asizia Karimasari. Nah ini, halo Pak Andre Surya, Cailah Pak.
Saya memiliki seorang adik yang saat ini berkuliah di jurusan Desain Komunikasi Visual. Namun dalam subjek perkuliahannya terdapat banyak konsentrasi di DKV itu sendiri. Dan jujur adik saya saat ini bingung ingin ke konsentrasi apa. Apakah boleh share Pak bagaimana tantangan pekerjaannya di industri animasi dan apa uniknya industri animasi dibanding dengan konsentrasi sejenis? Gimana Pak? Oke, ya jadi gua kan pernah di DKV tuh. Emang DKV itu ada DKV yang ilmu apa? Fine art, ada yang desain interior, ada multimedia, ada animasi, dia banyak cabangnya gitu loh. Mungkin hukum tuh bisa jadi pengacara, bisa jadi notaris gitu kan? Iya. Ya kan. Jadi emang benar dia jurusannya banyak dan sebenarnya ya itu tadi sih bisa jadi graphic designer juga kan dari DKV, ya kan? Nah, sebenarnya sih kembali ke adenya ya, adenya itu sukanya ngapain gitu loh. Mungkin nggak tahu kan, saya nggak tahu, gue tuh nggak tahu kalau adenya itu mungkin hobi ngeliatin logo. Logo Nike diliatin, logo Reebok diliatin, logo-logo pokoknya produk-produk diliatin, ya itu masuk graphic design. Mungkin dia suka lihat ke kafe, lihat interior, masuknya desain interior, bener kan? Bisa. Karena kan sekali lagi ini kan bisa kemana-mana gitu ya bro ya. Oh iya, bisa macam-macam industri kan? Gitu ya kan. Iya. Macam-macam industri kan butuhkan 3D misalnya gitu. Ya ini kayak bikin logo next gen gitu kan bukan orang 3D tapi orang graphic design. Ini kan ya kan bikin logo next gen ini ya kan. Iya. Ya itu mungkin dia lebih suka lihat next gen gini dibandingin nonton film mungkin. Gak tahu ya. Gak tahu ya, mungkin dia bisa aja tergantung narasumber siapa bro. Gitu. Nah itu mesti masuk. Tapi ya, anyway kalau memang ya dia tertarik di animator ya, gue bilang tadi loh, maksudnya itu sangat menjijikan, gak usah takut. Kalau dia memang kayaknya suka nih animasi, gak usah berpikir 2 kali, gak usah ragu, langsung aja masuk. Karena pasti mungkin bisa dapat kerja. Jadi itu tadi ya, jadi intinya yang paling penting adalah adenya nih harus tahu dulu nih arahnya kemana, minatnya kemana gitu kan. DKV ya tapi kan luas gitu ya. Temukan satu-satu minatnya di mana dan berkembang di situ. Mantap. Oke, berikutnya ada dari Abdullah Emir Pramudia. Nah, selamat siang Mas Andre. Saya Abdullah Emir Pramudia asal Jakarta. Saya ingin menanyakan, apa masukan Mas Andre kepada pemerintah Republik Indonesia untuk membuat dunia animasi di Indonesia menjadi lebih maju dan dapat mendunia? Nah, apa masukannya ini, Mas Bro Andre? Abdullah ya. Ya, Abdullah. Ya, ini pertanyaan bagus sih sebenarnya, karena sekalian curcol juga ya. Oh, sikat bro, sikat. Ya, jadi sebenarnya gini, kita itu kekurangan untuk terutama pemerintah ya. Sebenarnya kalau dari sisi pemerintah itu udah banyak bantu kita ya dari ekonomi kreatif ya. Jadi maksudnya jujur industri kita ini lumayan dibantu oleh pemerintah. Jadi waktu itu kita ke Tokyo Game Show itu disupport pemerintah. Jadi semuanya dibiayain. Pesawatnya, dikasih booth, dikasih hotel di sana, free dari pemerintah semua dibiayain supaya kita, maksudnya tuh showcase hasil kerja kita gitu ya, portfolio kita ke orang-orang luar gitu. Yaitu di Korea juga udah dibiayain juga gitu loh, kita pernah ke Korea gitu. Makanya kita dapat proyek sekarang juga sedikit banyak dari campur tangan pemerintah juga. Sebenarnya udah dibantu. Apa waktu itu ketika lu showcase di negara-negara ini? Oh, bagus banget sih, positif. Karena mereka gak nyangka, oh Indonesia sekarang kualitasnya udah bisa seperti ini. Makanya kita dapat proyek kan. Kalau enggak kan mereka gak percaya kan. Kayak kalau kualitas kurang bagus, mereka juga gak mau kasih ke kita kan. Itu ternyata talentanya ada gitu loh. Makanya proyeknya kan banjir. Gitu. Jadi bisa naikin gaji lagi ya. Iya, makanya bisa pada ada di sini animator pada ini semua. Pada ya luar biasa lah, happy banget animator di sini. Ya diperebutkan. Nah, diperebutkan ya. Jadi intinya untuk hal itu bagus gitu ya, kita apresiasi. Tapi di sisi lain yang menurut saya penting banget dia nih, sisi lain ini penting nih. Silakan bro, ini Pak Sandi kayaknya nonton nih bro.
Silakan. Waduh. Penting, Bro. Ya, Lanjut. benar. Yang paling penting itu adalah IP ya, intellectual property. Ya, IP itu adalah seperti contohnya yang kita paling deket lah, kita gak usah ngomong Spider-Man, ya kita gak usah ngomong Iron Man, Upin Ipin gitu. Nah, Ya, kita sekarang ini belum ada yang bisa mendobrak ya. Seperti zaman dulu Rolando tahu Unyil nggak? siapa? Unyil, Unyil tahu dong. Bobo. Ya kan dulu zaman kita Masih ya. masuk generasi gua itu. Ada Wiro Sableng ya. Dulu anak-anak zaman Wiro sekarang Sableng. kan tahu ya. Iya kan? Movie-nya sekarang juga kemarin lumayan tapi nggak seperti kita dulu gitu loh. Kita tungguin film, bener nggak? Kenapa kok nggak ada gitu loh? Sekarang nggak ada. Kita seperti apa ya dibilang secara harus dijajah gitu loh. Dengan IP luar negeri, bener nggak? Mestinya kayak dulu kan. Dari Malaysia kan ya? Iya, makanya dari Malaysia kan sedih banget kan. Mestinya ada produk dari kita yang dicintai oleh kita sendiri gitu loh. Bener nggak? Iya. Produk yang kita banggakan dan kalau bisa produk itu bisa ke luar negeri gitu. Bisa breakthrough ke luar negeri. Dikonsumsi oleh orang luar negeri gitu ya? Iya. Ya. Gitu loh. Jadi kalau di film kita gitu ya, kita ada makan gado-gado, makan ketoprak, di situ di Amerika jualan ketoprak bisa laku gitu ya. Bener. Jualan batik gitu ya. Lu ingat nggak di Indonesia dulu jadi orang jadi suka makan dorayaki gara-gara apa? Gara-gara Doraemon. Yoi. Iya kan? Jadi hal bisa merembet loh. Sampai bajunya ya kan? Kalau kita itu merembet kemana-mana, gak hanya ke IP itu sangat luas gitu loh. Bisa merembet ke batik lah, misalnya karakter utamanya pakai batik terus gitu kan. Bisa jualan batik di Amerika bisa laku gitu loh. Iya. Gitu loh ya. Jadi jualan mainan apa ya. Jadi IP itu sebenarnya terakhir itu ada Nusa dan Rara, tahu ya Nusa ya. Nusa dan Rara itu lumayan gitu ya. Teman saya namanya Adit ya. Little Giant itu bagus banget, saya jujur seneng banget ya, maksudnya seneng banget kalau misalnya ada gitu loh, itu bisa dibilang lumayan viral ya, dan bagus gitu ya, positif ya, jadi saya sebenarnya mendukung gitu ya, tapi ya intinya kemarin terakhir ya gara-gara pandemi kan dia batal tayang di sinema gitu ya. Iya, sayang banget. Iya tuh, jadi gimana nggak tahu lah ya gimana ya, saya harapkan sih bisa jalan, bisa sukses gitu ya, bisa jadi IP yang baru gitu, tapi kita butuh lebih daripada satu gitu. Kita butuh lebih besar lagi gitu, lebih viral lagi gitu. Seperti ya, maksudnya kalau bisa IP itu ya seperti anak-anak itu ngelihat Spider-Man, Iron Man, tapi itu misalnya Gatot Kaca, Gundala gitu loh. Iya, Gundala ya. Kemarin udah misalnya gitu loh. Kan, tapi ya lumayan lah ya. Keren lumayan. Cuma maksudnya sampai anak-anak tuh beli mainannya sampai ngantri-ngantri, sampai tergila-gila gitu loh dengan banyak mestinya kan Frozen dan lain-lain gitu ya. Iya, gitu loh. Jadi bukan produk luar doang gitu loh. Ya kalau kita bisa buat suatu kartun gitu ya, misalnya pemerintah misalnya bantu membiayai, karena IP itu membuat IP itu adalah bakar duit ya, kita bilang investasi, perlu investor, bener ya. Untuk buat IP ya, karena itu kita kan produksi kan. Iya. Kita nggak tahu dia bakal sukses apa enggak gitu. Karena Upin Ipin itu harus berani gitu ya, investor gitu untuk investor harus berani. Ini. Dan itu Upin Ipin itu diinvest pemerintah dan proyek-proyek Korea kita nih, IP baru ini itu disupport pemerintah sampai benar-benar ya 80-90% biayanya. Jadi mereka emang ya dibiayai pemerintah untuk IP itu gitu loh. Tapi kalau lu sendiri pernah nggak sih, misalnya produk lu akhirnya lu presentasi ke pemerintah gitu sejauh ini? Ya kemarin kita ikut Indigo ya, Telkom IP kita tuh di Escape ya, menang sih waktu itu kemarin, udah agak lama sih. Cuman emang kita untuk bikin IP itu karena jadi untuk permodalannya itu emang lumayan kompleks ya. Nah itu kembali lagi ke situ ya. Iya sebenarnya ya. Jadi kita berharap tentunya nanti bahwa ya pemerintah mungkin teman-teman dalam hal ini Kementerian Ekonomi Kreatif gitu ya bisa lihat ini salah satu juga yang kuliah dari Jakarta. Untuk masuk ke industri animasi ini, sikap apa yang harus dikembangkan untuk bisa menghadapi persaingan dan apa animator
Dan apa animator harus menguasai 2D juga 3D secara bersamaan? Lalu bagaimana tantangan apa yang membuat lalu sebenarnya tantangan apa yang membuat film animasi di Indonesia belum bisa bersaing dengan film animasi luar yang setara dengan buatan Disney atau Pixar? Padahal animator di Indonesia pun tidak kalah dengan animator luar. Apa sih sebetulnya masalahnya? Apakah faktor biaya saja atau seperti apa, Bro? Oh ya, Anissa ya, Anissa. Siapa namanya Hernisa. Oh, Hernisa ya. Jadi pertanyaannya ada dua ya berarti ya? Iya, ada dua. Harus bisa 2D atau 3D. Kedua adalah kenapa kualitasnya gitu ya? Iya, gitu. Kenapa kita belum bisa bersaing dengan animasi luar seperti Disney atau Pixar gitu? Oke. Disney Pertama Pixar. adalah 2D, 3D itu kalau misalnya belajar 3D mungkin lebih gampangnya gini ya. Harus bisa gambar gak sih? Simpelnya begitu mungkin ya. Oh, simpelnya itu ya pertanyaannya. Harus bisa gambar nggak sih? Ya? Kalau harus bisa 2D dulu nggak sebelum bisa 3D? Mungkin harus bisa gambar nggak ya gitu. Teman-teman saya yang biasa di 3D itu kebanyakan bisa gambar. 80% ke atas lah bisa gambar. Tapi saya nggak bisa gambar. Loh, ini gimana ceritanya? Nggak bisa gambar. Ini masalah Hollywood nih. Ini ajaib ini. Karena gini, 3D itu beda dengan, karena 3D itu berbeda dengan 2D ya, menggambar beda banget ya. Jadi 3D itu banyak teknikalnya. Jadi spesialisasinya aja itu ada 15 gitu. Saya sendiri di lighting dan compositing gitu. Jadi ada modeling, ada texturing, ada shader, ada rigging, ada effects, ada lighting, ada compositing, ada matte painting, banyak. Jadi beberapa bagian itu nggak harus bisa gambar gitu. Beberapa spesialisasi itu nggak harus bisa gambar gitu. Kayak animator misalnya, dia kan hanya menggerakkan kan. Animator itu nggak membuat suatu model, dia itu hanya menggerakkan. Jadi apa utamanya harus dikuasai gitu? Selain tadi gambar nggak terlalu harus gitu. Ya, yang dikuasai ya mencoba software 3D gitu. Jadi coba aja dulu, makanya saya selalu kalau misalnya mau coba di sekolah ya kita coba aja dulu gitu kan. Kita bahkan ada free trial gitu, free trial. Ya, coba dulu suka apa enggak gitu loh, nyaman apa enggak gitu loh dengan trial kita gitu loh. Ya, jadi karena beda banget, karena 3D ini mirip dengan sculpting ya, dibandingin menggambar gitu. Sculpting, ya. Ya seperti kalau kayak 3D bisa diputar. Lalu pertanyaan kedua adalah kenapa kita belum bisa berkembang seperti kualitas kita seperti Disney, Pixar gitu. Sebenarnya gini, secara singkat itu sebenarnya gara-gara biaya. Kenapa begitu? Karena Frozen pertama gitu ya. Itu modalnya 2 triliun rupiah, 2.000 miliar rupiah. Ya. Oke. Jadi 2.000 miliar, 2 triliun gitu. 2 triliun untuk membuat Frozen 1,5 jam. Oke. Makanya kenapa? Karena kan tadi seperti saya bilang ya, kerja banyak, gajinya gede, dan waktunya lama ya kan. Makanya kenapa butuh sampai 2 triliun. Kalau orang yang ngerjain dikit, gajinya kecil, nggak mungkin sampai 2 triliun. Itu namanya ada dikorupsi ya. Modal ya, bener nggak? Nggak mungkin, ya kan? Makanya karena ya itu, karena ya kerja banyak, gajinya tinggi ya kan, dan jangka waktu lama. Makanya kenapa overhead-nya besar gitu. Ya kan? Itu apalagi Frozen 2 ya? Iya, Frozen 2 mungkin gini, karena kan dibantu teknologi juga ya. Jadi teknologi komputer ini kan makin kencang dan beberapa itu memudahkan animator gitu. Jadi itu bisa mungkin modelnya dibikin sama tapi efisiensi sistem dan software-nya diefisiensikan gitu. Bisa sih. Jadi sama dengan kualitas lebih tinggi gitu. Oke. Dari kemajuan teknologi bisa gitu ya. Untuk masalah, jadi gini loh, seperti misalnya nih, saya sebenarnya punya mimpi nih. Saya tuh punya kenalan banyak banget dan lengkap di spesialisasi masing-masing. Jadi kenalan saya yang di luar negeri, orang-orang Indonesia yang di luar negeri, itu kan spesialisasinya banyak tuh. Saya punya nih kepala-kepalanya, saya kenal semua sebenarnya. Saya tahu semua yang punya skill seperti saya, bahkan lebih. Ya maksudnya mereka bahkan jadi supervisor, jadi lead. Saya kan dulu ya masih senior gitu kan, jabatan gitu kan, ada yang lead, ada supervisor gitu kan. Mereka itu udah lama kerja gitu, saya kenal
di berbagai negara maju ya, di Amerika lah, di Eropa gitu, di Australia gitu, yang jago di Jepang gitu ya. Iya. Itu saya kenal banyak gitu karena komunitas saya kan di sini kan. Iya. Mimpi saya sebenarnya mereka balik sini semua ya, terus bikin film yang bagus banget. Cuma kan sekarang gini, gaji mereka di sana 100 juta. Balik ke sini gimana? Siapa yang mau investor yang mau gitu? Iya. Kembali lagi ke situ ya. Kembali ke situ gitu loh. Karena udah nyaman di sana, terus balik ke sini untuk sesuatu yang nggak pasti dan oh ya kan lu orang demi negara gitu tuh susah. Itu bukan, maksudnya nggak semudah itu, nggak sesimpel itu juga gitu di sini, bro. Apalagi udah punya keluarga di sana. Ya. Yes. Tapi kalau memang proyek itu proyek yang memang didukung oleh investor besar dan memang komitmen mau membuat kualitas tinggi gitu ya, bisa banget. Karena mereka mau, kalau saya tanya tuh mereka mau ya, tapi ya itu kendalanya gitu loh. Ya maksudnya paling enggak ya respect mereka lah gitu loh. Mau balik, ya respectnya begitu gitu loh. Nah ini tentunya kita berharap juga ya dapat support dari berbagai kalangan gitu ya untuk bisa mewujudkan mimpi ini. Gue yakin ini bukan cuma mimpi lo doang, bro. Ini banyak juga orang-orang yang punya visi yang sama kayak lo, dan kita berharap bahwa ya siapa tahu ada investor yang oke, jalan tuh barang, bro. Iya. Oke, siap. Amin. Nah, selanjutnya, jadi kalau yang tadi memang benar ya, salah satu utama terbesarnya masalah terbesarnya adalah masalah biaya. Baik. Berikutnya dari Siti Nurrahman. Sore Kak Andre, saya mau bertanya, apakah ada sekolah animator untuk anak umur 8 tahun? Karena keponakan saya sangat suka main game Roblox yang suka desain-desain serta suka dengan main Lego gitu. Nah, ya ini itu udah dia. dijawab tadi. Tapi itu tadi SD tadi mulai umur 7 tahun. 7 tahun tuh. Kebetulan sekolah kita satu-satunya sih. Iya. Kebetulan sekolah kita untuk animasi itu kursus ya. Kita nggak bilang kuliah untuk S1 animasi, enggak. Ya sekolah kita masih satu-satunya di Indonesia sih. Sekolah untuk animasi, untuk 3D ya. Kita ngomong sekolah 3D lah, karena animasi itu luas ya. Jadi ngomongnya 3D. Nah. Jawabannya masuklah SDA. Kalian promo. Tapi soalnya nggak ada lagi kalau ditanya emang ya itu. Iya. Ini dari 7 tahun ini, dari 7 tahun ya kan udah buka SDA, ini yang ditanya 8 tahun. Jadi sekarang bisa langsung nyontek ke mana Instagramnya Andre Surya Inspire. Sama yang satu lagi sekolahnya @SDA. SDA_ID. Itu dia. Mbak Siti Nurrahman ya. Udah terjawab ya. Sip. Selanjutnya ini pertanyaan berikutnya dari Muhammad Albana. Ya. Saya Albana dari Tegal mau bertanya ke Kak Andre. Apa tips dan pesan buat yang baru mau belajar 3D animasi dan soft skill, atau sikap apa yang harus dipelajari selain hal-hal teknis? Nah. Ya, sebenarnya sih ini pertanyaan favorit sih yang paling main. Asik. Jadi gini, intinya sih harus punya passion ya. Maksudnya kalau di industri kembali lagi passion ya. Iya, kembali lagi sih sana ya. Maksudnya saya itu jadi gampangnya gini, kemarin itu kan saya bikin karya ya, seperti tadi saya bilang ya, saya buat karya lagi, ini suatu contoh cerita lah sedikit. Jadi udah 10 tahun saya gak buat karya. Akhirnya tahun lalu yang waktu PSBB saya bilang saya buat jadi gambar lagi ya. Bisa share screen lagi gak ya? Boleh. Sikat, bro. Jadi ini tadi saya sempat lewatin karyanya, gambarnya. Jadi udah 10 tahun saya nggak ngapa-ngapain gitu kan di rumah. Nah ini. Wow. Kelihatan nggak? Iya, tadi udah balik lagi nih. Udah balik lagi. Nah, ini saya buat Journey to the Sky namanya. Jadi apa namanya? Jalanan ke atas langit ya. Jadi ini suatu kota di atas langit lah istilahnya gitu. Ya. Jadi ini detail banget sebenarnya saya buat ya. Emang saya sukanya fantasy gini loh. Jadi sesuatu yang fantasy ya. Ini saya buat emang ya intinya karena hobi. Saya tuh hobi kan.
Jadi waktu PSBB saya udah selesai semua game. Ya. Saya kata mau ngapain, WFH, terus habis itu lumayan free. Akhirnya kalau saya gak ngapa-ngapain, itu saya buat begini gitu. Oh. Karena apa ini? bagi ini saya ini gitu? kayak Apa main nih, game. bro? Ini ya suatu kota, kayak kalau misalnya main game ini kota di suatu RPG gitulah. Game. Role playing game gitu, kayak ini bawahnya ini kan orang-orang kecil tuh, kalau dilihat orangnya kecil banget tuh di bawah. Jadi ini kayak suatu gedung gede gitulah. Fantasy gitulah ya. Desain saya sendiri gitu kan. Ya intinya ini kalau misalnya saya jual, ini kan ada file 3D-nya. Bisa dijadiin game gitu loh. Dengan mudahnya bisa dimasukkan ke suatu game. Jadi dia ini bisa jalan bisa dieksplor ini. Jadi ini kan banyak gedung. Dia bisa masuk, bisa lewat gedung ini, bisa lewat gedung ini. Saya ngabisin ini 200 jam bikin ini. Waduh. Ya, jadi ini kan ada jembatan, bisa lewat jembatannya, bisa jalan di jembatannya, itu ada kapalnya, ada pelabuhannya. Ini sebenarnya saya buat ini untuk 4K TV sih. Jadi bukan jadi gusti yang TV gede gitu lihat ya. Jadi detail banget. Sebenarnya ini saya jual mungkin harganya bisa 500 juta kalau saya jual ke industri game gitu. Satu app gitu ya. Cuman saya buat ini secara gratis. Kenapa? Karena saya suka gitu loh. Ngerti gak? Jadi maksudnya gimana ya ngomongnya? Karena jual aja bro. Mayan duit bro. Buset, pandemi kayak gini. Kapan lagi? Iya makanya. Maksudnya saya tuh intinya moral dari story-nya adalah walaupun gak dibayar pun saya tetap ngerjain ini gitu loh. Karena itu passion lu ya? Iya passion saya gitu loh. Ya. Ya jadi mungkin nggak, kalau dulu saya buat gambar, itu emang saya nggak ada tujuan kayak dapat kerja apa gitu, nggak ada. Karena saya suka gitu loh. Dan apakah Anda seperti itu gitu loh? Ya itu yang sikap yang pertama harus dimiliki gitu loh. Oke. Ya maksudnya bukan kayak karena kerja karena dibayar gitu loh. Maksudnya saya ngomong nih waktu dulu kasih film, kalau saya dibayar pas-pasan pun hanya untuk magang gitu ya, saya mah tetap kerja. Gitu loh. Jadi ya uang penting lah maksudnya. Maksudnya kalau masih muda, terutama masih muda gitu ya. Kalau udah passion, kalau kita ngomong passion, ya itu seperti itu gitu loh. Jadi bener-bener harus into itu banget gitu loh. Jadi memang intinya bahwa yang paling penting adalah lu harus menemukan passion lo. Lu harus cintai apa yang lu kerjain itu. Jangan sampai lu kerjain yang gak lu sukai gitu ya. Nah, kalau kita udah mengerjain yang kita sukai, untuk urusan duit mungkin itu kesekian, ya kan bro ya? Nanti datang sendiri. Nanti datang sendiri gitu. Yang penting apa namanya? Ini udah keluar dulu nih. Hobinya, kesukaannya, ketertarikannya terhadap hal ini gitu. Terutama dalam hal ini kita ngomongin soal animasi gitu ya. Jadi itu mungkin hal utama yang harus dipenuhi selain teknis adalah harus menghargai passionnya kita gitu ya. Benar. Siap, mantap Bro Andre. Jadi ini kita akhirnya waktu juga yang memisahkan kita ini sebetulnya. Ini gue pengen udah semuanya nih. Muhammad Albana udah kan ya? Oh, ada satu lagi nih terakhir ternyata nih bro. Ini mungkin kita bisa jawab singkat kali ya. Nah, selamat sore Kak Andre. Saya Rafli dari Bogor mau nanya. Apa aja sih software yang kebanyakan dipakai untuk pembuatan animasi 3D dari yang berbayar sampai yang gratis? Makasih. Penting nih yang gratisan. Ya. Yang gratis ada Blender namanya. Oh iya, apa namanya? Itu populer banget, Blender. Blender, oke. Blender kayak Juice Blender gitu. Nah, ya itu ada software gratis 3D open source. Kalau yang berbayar yang bagus gitu? Autodesk 3ds Max dan Autodesk Maya dan Esda pakai itu. Kita semua license, full license. Oke. Autodesk itu yang dipakai industri. Jadi yang termasuk dipakai Hollywood dan film-film besar. Ya termasuk juga dipakai di game-game besar itu Autodesk. Jadi Autodesk itu punya namanya Autodesk Maya dan Autodesk 3ds Max. Oke. Dan itu juga yang diajarkan di Esda. Oh. Karena kan kita emang mempersiapkan untuk kerja ya. Jadi itu udah kita siapkan di Esda-nya di komputernya. Jadi gak usah beli itu 40 juta satunya. Udah ya, pas lah ya.
Jadi paling penting sekarang masuk SD gitu ya. Udah nggak perlu beli aplikasi lagi beli ya. software Lagi ya. Oke, nggak perlu install lagi. Jadi Oke, promo. siap-siap udah otomatis gitu ya. Oke, jadi itu dia tadi jawabannya Rafli Irwawan ya. Sudah terjawab ya. Bisa pakai Autodesk yang berbayar atau mungkin pakai Blender yang gratisan, tapi tetap oke. Baik, waktu kita udah semakin tipis. Terakhir 1-2 kalimat dari lu pesan buat anak-anak muda yang ingin jadi animator hari ini. Ya, jadi terutama untuk Gen Z ya. Zaman sekarang kan Gen Z ya. Benar ya. Jadi cuma mau satu pesan sih kalau gue lihat sekarang nih, terutama kalau yang sumuran SMA kuliah gitu ya, di SD ya, itu banyak yang berpikiran instan. Mungkin apa-apa instan gitu ya, seperti HP, kita pesan apa instan ya, mau beli apa instan gitu, apa-apa serba gampang ya zaman sekarang. Jadi mungkin banyak yang berpikir kayak kita lihat mungkin kayak yang punya Facebook cepat kaya gitu, punya TikTok cepat kaya gitu kan, YouTuber cepat kaya gitu ya. Tapi yang perlu diketahui semua itu ada perjuangan gitu loh. Jadi suatu sukses itu butuh proses gitu. Ya, itu penting banget ya. Jadi jangan berpikir kayak mau ada memang orang yang seperti itu ada gitu. Tapi menurut saya lebih besar chance-nya menang lotre dibandingin jadi orang-orang seperti itu ya. Jadi jangan berpikiran yang cepat instan gitu loh. Jadi semua sukses itu perlu proses gitu loh. Dan perlu tantangan ya. Jadi itu sih yang selalu saya bilangin ke mereka gitu loh. Jadi nggak bisa kamu misalnya datang ke SD pertama kali ada tuh anak, saya mau bikin Iron Man, terus nggak bisa, nggak mau deh, saya nyerah. Nggak bisa kayak gitu ya. Jadi ya saya kaget banget sih, generasi sekarang tuh pengennya cepet gitu, cepat rasanya kayak 1 jam udah bisa gitu loh ya. Jadi nggak bisa seperti itu ya, butuh ya kali, buset, lu aja berapa lama gitu prosesnya. Saya sendiri di industri ini udah dari tahun 99. Iya, tahu belajar ya. 99 ya. Ya saya nggak yakin setengahnya saya kuasai bahkan. Ya jadi luas sekali industri 3D ini. Ya, jadi prosesnya sangat panjang, apalagi kan teknologi maju terus ya. Yes. Gitu. Oke. Sip, thank you banget. Terima kasih Rolando. Top. Keren banget, gila men, 21 tahun udah kerja bikin sesuatu buat Hollywood. Dan akhirnya sekarang dia juga membangun mimpi dari anak-anak Indonesia juga yang mungkin kecanduan game tapi pengen jadi animator, mungkin yang kecanduan game tapi pengen membahagiakan orang tua dan lain sebagainya, pengen berprestasi dengan sekolahnya SDA. Kita berharap sukses terus. Dan kalau dari tadi gue ngobrol sama si Andre Surya, yang paling penting adalah kita cintai passionnya kita. Mungkin kita punya hobinya mungkin main game. Nah, jangan sampai disalahgunakan. Jangan sampai gara-gara main game akhirnya lu bunuh diri lu sendiri dengan main game. Tapi usahakan dengan main game lu bisa menghasilkan sesuatu, lu bisa bikin bangga orang tua, lu bisa bikin pengaruh yang positif di lingkungan sekitar dan tetap berprestasi seperti yang dilakukan oleh Bro Andre. Yang paling penting tadi juga adalah jangan lupa, cintailah proses. Karena dari proses itu nggak akan mengkhianati hasil. Benar. Thank you banget Bro Andre. Saya Rolando. Sama-sama Rolando. Dan siap Bro, kita ketemu lagi kapan-kapan ngopi lah. Okay. Iya, aduh datang lah kalau ke ini daerah Central Park kabarin. Oh boleh, siap ya. Oke, siap. Teman-teman nanti buat yang tadi yang sudah bertanya, nanti pemenangnya akan diumumin abis ini. So guys, stay tuned on Next Gen Summit 2021. Dan kita ketemu lagi di besok masih ada Next Gen Summit di session 1 dan 2 juga ada di hari kedua dengan tentunya pembicara-pembicara narasumber yang gak kalah keren. So Next Geners, stay tuned. I'm Rolando Sambuaga signing out. See ya.